Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dina Naimatul Ulyah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Pada video ini, kita akan membahas materi kelas 4 pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, tahukah kalian bahwa di Indonesia mempunyai banyak sekali permainan yang diwariskan secara turun-temurun? Selain permainan, juga banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu budaya Fahombo Batu. Tahukah kalian apa itu budaya Fahombo Batu? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Simak dan dengarkan cerita berikut dengan baik ya. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Setelah kalian mendengarkan teks cerita, tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf di bukumu. Nah, tugas yang kedua, tentukan jenis paragraf apakah teks cerita Fahombo Batu tersebut. Sebelum kalian menjawab, mari mengingat kembali apa yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf, dapat berupa kalimat inti atau ide utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan pengertian dari gagasan pendukung adalah sebuah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Jenis paragraf menurut letak gagasan utama dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu paragraf deduktif dan yang kedua paragraf induktif. Dikatakan paragraf deduktif jika gagasan utama berada di awal atau baris utama dari sebuah paragraf. Sedangkan dikatakan paragraf induktif jika gagasan utama berada pada akhir atau baris akhir dari sebuah paragraf. Anak-anak, pernahkah kalian berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan saat kalian berteriak di dalam ruangan kelas. Apa perbedaannya? Anak-anak, tahukah kalian bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap? Yang pertama yaitu pemantulan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Apa sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi
adalah setiap benda yang dapat mengeluarkan bunyi, disebut sumber bunyi. Sifat dari bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul terjadi saat bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda-benda keras yang dapat memantulkan bunyi diantaranya ada kayu, kaca, batu, dan besi. Nah anak-anak, apa kalian bisa menyebutkan contoh-contoh benda keras yang dapat memantulkan bunyi? Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat. Gaung bersifat merugikan karena mengganggu bunyi asli sehingga suara yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Gaung terjadi di sebuah ruangan, contohnya pada saat kalian berteriak pada sebuah ruangan kelas. Macam-macam bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh. Gema bersifat menguntungkan karena dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman gua atau jurang dari pantulan suara yang dihasilkan. Gema dapat terjadi di lapangan yang luas, bukit, atau gua. Gema tidak mengganggu bunyi asli sehingga bunyi yang dihasilkan jelas. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Nah, tahukah kalian mengapa dinding pada bioskop dilapisi dengan spons? Bunyi dapat diserap oleh permukaan yang lunak. Nah, benda-benda yang permukaannya lunak yang dapat diserap oleh bunyi, contohnya ada spons, karet, karpet, dan busa. Benda lunak yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi digunakan pada studio rekaman dan pada bioskop yang tujuannya adalah mengurangi gaung atau gema. Hal ini bertujuan agar pantulan yang dihasilkan oleh bunyi tidak mengganggu suara asli sehingga bunyi yang dihasilkan akan terdengar jernih dan jelas. Sekian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.